Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Fajar Pratiwi dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020, NPM 203110002. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Studi kasus. PT Dewi Mubarokah adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Pada suatu ketika, terdapat beberapa customer yang komplain terhadap PT Dewi Mubarokah sebab mereka telah membayar penuh, namun pada data perusahaan mereka belum melunasinya. Hal itu menyebabkan keterlambatan pemberangkatan bagi para customer. Berita tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, sampai pada akhirnya PT Dewi Mubarokah kehilangan citra perusahaan dan kehilangan kepercayaan dari para customer. Perusahaan tersebut dalam kondisi terpuruk, bahkan hampir tutup. Bertepatan dengan saya baru saja masuk dalam manajemen perusahaan itu. Perusahaan menginginkan saya mengubah perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Lantas, manajemen mengangkat saya sebagai seorang public relation. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengubah citra perusahaan tersebut? Yang kedua, apakah seluruh karyawan perlu Anda PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK? Dan jika di PHK, apa yang Anda lakukan? Yang keempat, pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti yang dialami kasus di atas. Poin pertama, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengubah citra perusahaan tersebut? Langkah awal yang kita akan buat yaitu mengklarifikasi kesalahan. Setelah dianalisis, ternyata terdapat karyawan di bagian keuangan yang menggelapkan uang pembayaran beberapa customer, di mana karyawan tersebut menggelapkan dana dan memalsukan data yang ada pada perusahaan. Kami mengakui kesalahan tersebut dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan. Kami meminta maaf kepada para customer yang menjadi korban. Selain itu, kami juga akan mengembalikan uang customer yang telah digelapkan dan akan menjadwalkan ulang untuk perjalanan haji dan umroh. Yang kedua, yaitu menerima kritik dan saran. Kita mendengarkan masukan orang lain yang akan memberikan lebih banyak solusi dan peluang baik. Kita menerima kritik dari customer, karyawan, keluarga, teman, maupun orang yang lebih ahli. Tidak lupa, setelah kritik dan saran tertampung, kita juga menyaring kritik dan saran tersebut dan menentukan langkah yang tepat untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Selanjutnya, yang ketiga, memperbaiki pelayanan. Kami memperbaiki layanan yaitu dengan lebih telitinya dalam pembukuan, melakukan pengecekan berkala atas data dan dana yang masuk. Selain itu, kita akan memberikan laporan terhadap customer mengenai kebenaran setoran yang telah dibayarkan. Selanjutnya, membangun hubungan yang baik dengan customer. Yang kita lakukan yaitu dengan tetap berkomunikasi terhadap customer dan meyakinkan kembali bahwa perusahaan akan bekerja lebih baik lagi. Poin yang kedua, apakah seluruh karyawan perlu Anda PHK untuk membangun wajah baru perusahaan? Jawaban saya yaitu tidak. Sebab dengan mem-PHK seluruh karyawan, menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Namun, saya akan mem-PHK karyawan yang telah melakukan kesalahan, yaitu menggelapkan dana customer. Sebab, hal itu sudah tidak dapat ditoleri, dan hal tersebut sudah melanggar peraturan dari perusahaan.
maka perusahaan terpaksa mem-PHK karyawan tersebut. Poin yang ketiga, bagaimana Anda mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK, dan jika di PHK, apa yang Anda lakukan? Untuk mengatasi kesejahteraan karyawan yang terancam PHK, saya melempar karyawan tersebut pada cabang lain yang keadaannya masih normal. Dan apabila perusahaan saya sudah normal kembali, maka karyawan tersebut akan saya tarik kembali pada perusahaan saya. Dan untuk karyawan yang di PHK, perusahaan memberikan pesangon untuk karyawan tersebut agar mendapat pekerjaan yang lain. Kemudian poin yang keempat yaitu pimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam manajemen transisi seperti yang dialami kasus di atas. Pimpinan yang dibutuhkan dalam manajemen transisi yaitu pemimpin yang kompeten. Dapat menunjukkan kompetennya dalam mengambil keputusan yang tepat. Teliti di atas pekerjaan-pekerjaan karyawan, mulai dari laporan harian sampai dengan pendanaan. Jujur dan rendah hati. Selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun. Dalam menghadapi suatu masalah, dapat menyelesaikan masalah dengan tenang. Memiliki komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, bisa mencegah terjadinya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kekacauan dalam berbisnis. Bertanggung jawab. Sebagai pemimpin harus siap menerima resiko yang mungkin saja terjadi pada bisnis yang sedang mereka jalankan. Dan dalam situasi seperti itulah, sikap tanggung jawab tersebut sangatlah dibutuhkan dalam seorang pemimpin. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.